Siapa bilang orang Kristen dijamin masuk surga? Orang Kristen tidak melakukan firman Tuhan tidak akan masuk surga. Orang Kristen rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin ke ibadah, tapi tidak melakukan firman Tuhan, sia-sia. Satu pengalaman pribadi saya bahwa saya tidak mengerti kekristenan. Saya hanya tahu berdoa dan doa saya dikabulkan. Namun setelah saya mengerti akan firman Tuhan, ternyata orang Kristen yang tidak melakukan firman Tuhan adalah orang fasik. Dan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Karena orang fasik mengerti firman Tuhan, rajin beribadah, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Orang Kristen tanpa iman tidak dijamin dia masuk surga. Karena orang Kristen yang mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya yang hidup, dia harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup, senantiasa merendahkan hati, senantiasa mengasihi, senantiasa menolong, dan banyak lagi apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita lakukan. Jangan dilihat orang rajin beribadah, rajin berdoa, rajin ke gereja, wah dia masuk surga, dia anak Tuhan. Janganlah kita samakan kita manusia sama seperti Tuhan. Karena siapa kita? Tanpa Tuhan kita binasa. Kadang kita berlagak, kita ini adalah Tuhan menghakimi orang. Hanya Tuhan yang bisa menghakimi semua orang. Banyakan orang murtad akhir-akhir ini itu bukan karena pengaruh dunia, karena itu kuasa Tuhan. Orang Kristen meragukan kuasa Tuhan, dia bukan orang Kristen, tapi orang fasik. Yang harus kita sadari bahwa kasih Tuhan itu murni. Kita berusaha untuk mengasihi orang lain. Kita berusaha untuk mengasihi orang yang seiman dengan kita, bahkan yang tidak seiman. Karena itu adalah perintahnya Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita sebagai orang Kristen yang hanya mengasihi diri kita sendiri, tidak mengasihi orang lain. Karena iman tidak bertumbuh. Sama saudara sendiri hitung-hitungan. Ingat, apa yang kita hitung itu juga dihitung Tuhan. Kita selaku orang Kristen, prajuritnya Tuhan,
Katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Itu prinsip kebenaran. Kita sebagai manusia harus benar-benar mengerti siapa Tuhan kita, Juru Selamat kita. Juru Selamat kita tidak berwujud. Juru Selamat kita adalah Roh yang berkuasa. Jadi kalau kita bilang kita orang Kristen, berarti kita harus berbuah. Karena orang Kristen dilihat dari buahnya, bukan dari penampilannya. Sebagai pelayan Tuhan, rajin melayani, tapi tidak melakukan firman Tuhan, orang fasik. Orang fasik akan masuk neraka. Tapi anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan, yang taat pada perintah dan ketetapan Tuhan, akan memerintah bersama-sama Tuhan, menghakimi, bahkan menghakimi malaikat-malaikat. Jadilah orang Kristen yang bertumbuh. Jadilah orang Kristen yang benar-benar mengerti akan firman Tuhan untuk dilakukan. Saat ini banyak orang Kristen menyesatkan orang Kristen karena yang diutarakan dalam khotbah bukan untuk memuaskan keinginan Tuhan, tapi memuaskan keinginan diri kita sendiri. Memuaskan Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ngelihat kita bekerja sesuai kehendaknya, berkata-kata sesuai kehendaknya, melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Jadi bukan kehendak kita, tapi kalau kita sudah melakukan apa yang sesuai kehendak kita, kita telah menyakiti hati Tuhan. Kita telah menyalibkan Tuhan kembali. Ingat, sebagai orang Kristen, jangan permalukan Tuhan, karena Tuhan akan mempermalukan kita sebagai orang Kristen. Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, mari kita lakukan bagian kita, melayani dengan hati, taat pada ketetapan dan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, menjadi berkat bagi orang. Bukan hanya kita diberi berkat sama orang. Hamba Tuhan bukan hanya pendeta saja, tapi orang awam pun kalau dipakai Tuhan luar biasa. Karena Tuhan sendiri yang mengajari bagaimana berbicara sesuai kehendak Tuhan, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan kemuliaan bagi namanya sendiri. Ingat, orang Kristen jangan mempermalukan diri sendiri dengan tidak melakukan firman Tuhan. Orang Kristen harus melakukan firman Tuhan. Itu baru berkenan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.